Wata asabor hati kita bagai orang wata matangnya mereka puji-pujian madongan maulaya tema ada Tuhan daripada amanami nama bangsa di bangsa kita tak bodoh selain habari ummi isok kami nuang marhum imaning magbuana anak do nami zaman bagi berita naudi naga beradong si dua saat di saliling na alit Tuhan namin dalam hulakoro pangaluduan namin at ang paborhat mahami alit Tuhan di batang namin lahat bagas doramin sa parang masak kami sa aluk na akaragam ni parmaraan para dosa nagudang duhan alit Tuhan namin sumunod sa dosa namin nagudangin at ang alit Tuhan namin paborhat mahami malitukan ang nakutuwatoy di bagas doramin at paborhat namin lima anak daw puro ni Budiamon. Hindi ka naman orong-iro at sulat ng baton. Asa ho man paborhat Tuhan namin masisi anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Borak manisa amam.
Saya undang dengan hormat, kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya.
Oh, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak salah Bapak Ibu, itu kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian saya undang dengan hormat, kita bangkit berdiri, kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita masih lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin. Selesai nanti pujian ini saya serahkan kepada pergabungan. Haleluya.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian dari kor gabungan tadi. Biarlah setiap kata demi kata boleh terkhusus buat pengantin supaya menerapkan itu dalam kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Baiklah Bapak Ibu, kita lebih lagi mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Semua karena kebaikan dalam hidup. Haleluya. Setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.
Shalom. Horas madi kita. Las rohatate amangina. Bohadun main, kolanadun alas rohakun main di pition. Sudah itu kita rate. Amin. Terutama pengantin buah kamu dan dua las kamu dan dua main di bagian sederio. Dan usiamu juga kan. Las rohakku amang. Iya, alanya alas rohak. Melalui husukun pengantin laki-laki alani kulini siri tawdo ibn lalas roham jadi diho sederio manang alani hagat tengon ni sirio hasiho lano sederio sah diho rita idolas ni roham manang asunod dia lo ido dohon holong ni roha namar sigor-gor na sederio mo natin ya memang mulia tema di Jahuba mulia tema yang dihita seluruhnya. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya tidak akan panjang lebar di dalam menyampaikan firman Tuhan. Durasinya hanya mungkin 15 menit saja. Kiranya waktu yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Sudi markas diroha ala 5 menit. Iya. Oke. Hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ambil judul di sini kasih menjadi dasar dalam keluarga bahagia. Ya. Kasih menjadi dasar fondasi di dalam membentuk keluarga yang bahagia. Sebelum saya uraikan firman Tuhan, saya sampaikan suami istri mengadakan acara pernikahan. Ia pasangan yang sangat diberkati secara ekonomi. Tentu kematangan ekonominya sudah sangat luar biasa dan para undangannya pun semua orang-orang yang hebat. Ya, kelihatan mempelai pria dan wanitanya sangat happy, sukacita. Iya, para undangan pun demikian adanya. Ya, semua sangat bersukacita. Menurut pandangan umum, secara umum kita akan berkata insan yang dua ini telah dipersatukan Tuhan sejodoh karena memang mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Bapak Ibu, berjalannya waktu, ketika berjalan waktu tahun demi tahun, sang istri membaca sebuah artikel dalam sebuah majalah. Di dalam bacaan itu, di dalam artikel itu, dia membaca satu tips untuk membentuk, menjadi hubungan rumah tangga yang akur dan bahagia. Ya, lalu dia panggil suaminya, "Pak, kemari, ada yang hendak saya ceritakan." Lalu sang istri bercerita kepada sang suami, "Begini menurut pengetahuan saya, untuk berjalannya keluarga kita ini supaya akur, baik dan bahagia adanya, ada yang perlu saya katakan kepada Bapak, dan ini harus kita jalankan." Lalu istri berkata, "Apakah itu?" Ya, istri yang menyatakannya, "Apakah itu?" kata suami. Lalu dia berkata, di dalam kita menjalani hubungan suami istri ini, tolong buat dulu catatan. Apa saja yang tidak kamu sukai dari saya, dan kamu pun demikian. Apa saja yang tidak kamu sukai dalam diri saya, catat baik-baik dalam kita pecahkan bersama-sama. Ya. Dalam musyawarah mereka, perbincangan mereka, tibalah waktu malam. Dengan sepakat mereka, maaf mereka bisa ranjang,
kamu tidur di sana sembari memikirkan apa saja hal-hal yang tidak kau sukai dalam diri saya, dan saya memikirkan apa saja yang tidak kusukai dalam diri kamu, katanya. Sepanjang malam suami dan istri bekerja keras mencatat keburukan-keburukan suami dan istri. Lalu mereka sepakat siapa yang lebih pertama menceritakan segala keburukan yang tidak dia terima dan harus dipecahkan dalam rumah tangga itu. Ya, lalu dia berkata, iya. Sang istri mengeluarkan beberapa lembaran kertas. Ternyata begitu panjang dan lebar, ada 3 halaman, 3 lembar. Semua kesalahan dan yang tidak disukai dari sikap suaminya. Lalu dia bacakan satu persatu butir-butir dari kelakuan suaminya yang tidak dia bisa terima. Ya, di pertengahan suaminya menangis. Pak, apakah saya harus hentikan apa yang saya bacakan ini? Dia katakan, lanjut aja. Dia lanjutkan. Setelah selesai, dia lipat bagus. Giliran suami, Pak, bukan lembaran, bacakan apa saja yang engkau tidak suka di dalam diri saya. Lalu apa kata sang suami? Aku tidak mencatat sesuatu apapun di dalam kertas ini, sebab aku merasa kau itu adalah sempurna di dalam diriku. Kau itu adalah dirimu sendiri. Segala keburukanmu, segala sifatmu yang kurang baik itu telah aku terima di dalam diri saya, dan saya sudah mampu menerimanya. Untuk itu keburukanmu itu tidak merupakan keburukan lagi bagi saya. Saya siap menerimanya. Bapak Ibu, terutama pengantin, ya, jangan terlalu cepat melihat kesalahan dan keburukan di dalam rumah tangga suamimu, istrimu. Itu yang menjadi perpecahan. Ketika engkau datang ke gereja ini, berarti engkau sudah sanggup menerima keburukan si kita. Ketika engkau sampai di gereja ini, berarti engkau diputar-putar telah sanggup menerima sikap kelakuan kasar, baik sekalipun daripada Rio Simanjuntak ini. Firman Tuhan secara singkat aja. Ya, next point. Ya, oke. Ini firman Tuhan Bapak Ibu yang tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya ke-14. Dikatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Iya, tulisan ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika itu dia berada di dalam penjara. Tentu tidak enak. Ya. Lalu dia katakan kepada jemaatnya yang ada di Kolose, apapun yang diperlakukan orang terhadap kamu, terimalah itu apa adanya dengan kasih. Sekalipun orang memencarakan saya, sekalipun orang menghina kamu, terimalah itu dengan kasih. Amin Bapak Ibu. Sanggup Rio Hasiholan Simanjuntak? Ya, saya Bapak Ibu akhir-akhir ini 2 kali saya menerima telepon untuk memperbaiki balik gantung keluarga Nasursa di Baula Paranak Paromena. Ya, saya tidak menyebut namanya. Ya, sangat sedih. Kenapa ini bisa terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu? Kenapa terjadi sikap kekerasan? Coba lihat Bapak Ibu. Selanjutnya. Terus. Sikat saja. Terus. Iya, seperti ini. Kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Rio, jangan mau kasar sama istrimu.
sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri, mengasihi dirimu sendiri. Jangan kasari. Emangnya siapa istri itu sampai keadaannya seperti ini, Bapak Ibu? Iya. Kenapa? Siapa sebenarnya istri itu? Apakah itu pembantu? Apakah karena dia lemah lalu sesuka hati kita memperlakukannya? Ingat Bapak Ibu, pasangan kita itu adalah yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai tulang rusuk yang sudah hilang selama ini. Kita tahu ini kejadiannya beberapa hari yang lalu di Dolok Sanggul. Iya, seorang suami membunuh, memutilasi istrinya sendiri, membakarnya. Iya, sesudah dibakar lalu disop, direbus bagian tubuhnya, kepala, perut direbus, lalu dia makan. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan ini? Padahal sebelum menikah kita berkata, I love you, aku cinta engkau, kau makan itu cinta. Iya. Cinta itu tidak sama dengan kasih, Bapak Ibu. Cinta itu banyak tuntutan. Kasih itu adalah Allah sendiri yang sanggup menerima kita apa adanya. Tapi kalau kita berbicara kasih, iya, kasih itu murah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih mesra. Itu kasih Bapak Ibu. Idote aman Rio? Iya, penuh kesabaran. Bagaimanapun sifat kita ini, ketika engkau nanti sudah menjalani keluarga ini, barulah di situ terlihat gambar rumah tangga yang baru itu. Oh, ini rupanya sih. Oh, ini rupanya Rio kasih Holland Simanjuntak. Mampukah? Kalau dulunya cinta hanya sebatas sampai di dalam percintaan itu saja sebelum menikah. Tetapi sesudah menikah, cinta itu mulai pudar. Yang diperlukan apa? Kasih. Kasih itu seperti apa? Kasih agape yang tulus, yang Yesus miliki sendiri, yang sanggup menerima apa adanya diri kita. Saya mau katakan kemampuan terbatas. Ya. Bersama-sama dengan Tuhanlah engkau mampu melakukannya. Berdoakan supaya kau memiliki kasih yang tulus, yang dari Yesus Kristus. Kasih itu mengampuni. Amin. Kasih itu mengampuni. Iya. Berapa kali kita dalam satu hari mengampuni? Tuhan katakan 70 kali 7. Artinya tidak ada batasnya, terus menerus harus mengampuni. Iya. Kalau engkau punya kasih, kekurangan cerita akan tertutup. Kalau cerita punya kasih yang dari Tuhan, kekurangan si Rio kasih Holland akan tertutupi. Jadilah rumah tangga yang baik. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi kekerasan. Banyak kali suami-suami di penjara sekarang. Karena apa? Kami ngerti kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Jadi jangan seperti itu yang tunjukkan keluarga Kristen, keluarga yang benar-benar mengabdi kepada Yesus Kristus. Kita berdoa Bapak Ibu, kiranya kasih Tuhan mengalir dalam diri kita, memulihkan keluarga yang kurang harmonis menjadi harmonis, rukun di dalam Tuhan. Tuhan
Kristus dan Roh Kudus. Amin. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus yang memberkati. Beginilah firman Tuhan yang harus kamu dengarkan hari ini kepada calon kedua mempelai. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menuduskannya. Dan kepada perempuan itu dia berkata, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya, seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri harus berjiwa luhur, suci dan benar, disertai kelakuan yang benar, yang sabar, dan yang lemah lembut. Karena demikian mereka menghormati suaminya. Selayaknya sepasang suami istri hidup saling mengasihi supaya kehidupan rumah tangganya menjadi kepujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Jadi kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu sekarang dan bahkan untuk selama-lamanya. Jadi ini yang menjadi, saya akan memberikan pertanyaan kepada Rio Hasiholan Simanjuntak. Apakah saudara Rio Hasiholan Simanjuntak, apakah saudara sudah dengan segenap hati memilih saudari Rita Boruputar-Putar ini menjadi istrimu? Jawablah. Sudah. Apakah saudara akan selalu mengasihi dia dengan segenap hatimu, serta akan memaafkan kesalahan, kekurangan dan kelemahannya, dan merawatnya jika ia sakit? Saya siap. Apakah saudara mau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudara tidak akan menyanyiakan dia serta tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jawablah. Saya siap. Ini kepada mempelai. Kepada saudari Rita Butar-Butar, dengarkan pertanyaan saya ini. Apakah saudari sudah dengan segenap hati menerima saudara Rio Hasiholan Simanjuntak menjadi suamimu? Jawablah. Sudah. Apakah saudari akan selalu mengasihi dia dengan segenap hatimu, serta akan memaafkan kesalahan, kekurangan dan kelemahan, dan merawatnya jikalau ia sakit? Saya siap. Apakah saudara mau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkannya walaupun karena sakit, miskin, dan karena kesusahan, dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Saya siap. Ya. Saya adalah hamba Allah. Demi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Mari kita angkat pujian.
diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu dan mempersatukan kamu sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kami berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami akan setia menjaga pernikahan kudus kami berdua, dan tak ada seorang pun yang akan memisahkan kami berdua kecuali lemah cintamu, kasihmu kepada istri. Ajak untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan, kami saat ini sudah menyerahkan yaitu saudara kami dan saudara kami, yaitu Rio Hasiholan Simanjuntak dan Rita Butar-Butar. Tuhan, mereka sudah sah menjadi suami istri, di mana Tuhan telah mempersatukan dua insan menjadi satu. Tuhan, biarlah mereka menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, yang mengenal dirinya, yang mengasihi suaminya, mengasihi istrinya. Dan demikian kami semua Tuhan, bukan hanya keluarga yang pengantin baru saja, tapi semua kami yang hadir di tempat ini menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Tuhanlah yang menjaga, yang melindungi, bahkan seluruh undangan yang hadir di tempat ini mau menuju pada yaitu Tuhan pesta dalam ruangan yaitu pernikahan atau perpestahan mereka. Tuhan, Kau memberkati, jauhkan segala mara bahaya Tuhan, tibakan dengan selamat menurut sukacita yang daripada Tuhan, dan segala persembahan yang sudah kami berikan, baik segala buah-buah tangan kami, Tuhan balaskanlah itu berlipat kali ganda. Tuhan, diberkatilah segala ladang-ladang kami, diberkati segala usaha peternakan kami, bahkan juga buah tangan dan buah kandungan daripada umat-Mu yang memberi, lipat gandakanlah, ada yang 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap dan kami akan akhiri ibadah pernikahan ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu dan pandanglah sumber berkat kita, yaitu Tuhan Yesus, dan terimalah berkat. Angkat kedua tanganmu, pulang dan bawalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhanlah yang menjagai dan melindungi engkau, kiranya Tuhanlah yang memelihara engkau, kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengadakan yaitu sinar kemuliaan-Nya kepadamu dan memberi yaitu kasih karunia. Dan Tuhanlah yang memelihara engkau, Tuhanlah yang mengangkat engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhanlah yang menyertai engkau sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesuslah yang memberkati kita sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan.